Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dan Bapak dosen Pak Irwan yang saya hormati. Nah, malam ini saya pengen mempresentasikan dari sebuah kasus untuk sebuah matkul representasi dan penalaran komputer. Nah, sebuah kasusnya itu dalam materi Semantic Networks yang dimana kasus pertama adalah seorang mahasiswa yang bernama Ali. Nah, Ali ini adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Dia itu sedang pusing membuat skripsi. Dia tidak tahu harus memulai dari mana dan apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Apakah ada cara yang dapat membantu dia untuk menyelesaikan tugas akhirnya? Nah, dari sini untuk matkul representasi penalaran dan komputer, kita bisa memberikan sebuah gagasan solusi untuknya melalui semantic networks. Nah, dari semantic networks ini apa sih? Semantic networks itu adalah salah satu bentuk representasi knowledge base dalam bentuk diagram. Diagram tersebut terdiri dari atas node dan arc. Node itu mempresentasikan sebuah konsep, sedangkan arc itu adalah sebuah relasi. Semantic networks juga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah hubungan atau relasi tunggal dari beberapa konsep. Nah, hubungan antara node yang tidak bersifat biner dapat dipresentasikan dengan merubah hubungan tersebut menjadi objek. Semantic networks dengan bentuk semacam ini disebut sebagai reification. Nah, problemnya ini adalah sebuah hal yang tadi ya. Nah, untuk pembahasannya ini dari point of view atau POV seorang penulis, ada baiknya dibuat sebagai kelas atau cabang agar dapat dengan mudah menulis dan membaca diagram tersebut ya. Pada pembuatan kelas ini terdapat 3 bagian cabang yang dibuat oleh penulis, yakni permasalahan, solusi, dan persiapan. Dalam 3 bagian cabang ini merupakan sengkumpulan permasalahan yang terjadi di lapangan atau di realita. Oleh karena itu, kelas ini dibuat agar memudahkan mahasiswa tingkat akhir memulai dan menyelesaikan tugas akhir tersebut. Nah, setelah menganalisa, penulis juga bisa menganalisa apa aja node kelas dan node subkelas yang akan dibuat pada node subkelas tersebut. Ketika selesai membuat node kelas dan subkelas, penulis juga menganalisa frame yang akan disambungkan node demi node agar pembaca dapat membaca tahapan dengan mudah dari segi manapun. Nah, permasalahannya yang tadi, dia itu harus dirangkum oleh penulis. Yang pertama itu permasalahannya tuh pusing. Pusing mencari judul skripsi, kesulitan menemui dosen pembimbing, dan sulit mencari bahan skripsi dan memahami teori utama serta pendukung skripsi. Nah, yang terakhir memperhatikan teknik penulisan ketika skripsi tersebut sudah selesai dikerjakan. Nah, ini udah benar-benar jadi realita di kehidupan gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya itu ada beberapa macam. Yang biasanya kayak membaca buku agar bisa dapat referensi, agar mendapatkan ide gitu. Nah, yang kedua membina hubungan baik dengan dosen pembimbing. Jangan kayak bolos-bolosan atau enggak ngerjain tugas segala macem gitu. Nah, yang ketiga bertanya pada dosen pembimbing dan kolaborasi dengan dosen matkul, sharing is caring gitu. Ya, bawel-bawelin gitu. Kayak misalkan buat nanya-nanya kalau misalkan kesusahan dalam sebuah matkul tersebut. Nah, yang terakhir, mengecek kembali hasil penulisan. Revisi lagi nih, tulisannya apa aja yang kurang gitu. Nah, dari solusi tersebut kita harus mempunyai persiapan gitu. Persiapannya apa aja gitu. Persiapannya pastinya harus dari nol sampai finish kan. Nah, jadinya yang pertama itu harus memilih topik dulu. Topiknya apa, terus metode penelitian yang sesuai untuk skripsi tersebut apa. Nah, yang kedua memilih dosen pembimbing juga sesuai topik dan metode penelitian yang sesuai.
Jadinya ya nggak mungkin lah kayak misalkan matkul representasi penalaran gitu. Tapi topiknya malah ke agama, ya kan nggak mungkin. Nah, terus menyusun kerangka penelitian, habis itu sidang proposal, habis sidang lalu bimbingan, revisi. Nah, yang keenam penulisan dan penyajian, habis itu sidang lagi dan seterusnya. Nah, arrow pada frame yang dibuat oleh penulisan 9 arrow. Arrow ini akan menggambarkan frame dengan jelas agar pembaca dengan mudah membaca tahapan pada diagram semantic network. Berikut diantaranya adalah bimbingan, revisi, cek hasil penulisan, memiliki, sesuai, sharing, mencocokkan, output, dan input. Dan begitulah. Nah, dari hasil kelas yang terdiri dari permasalahan, solusi, dan persiapan, maka penulis menemukan 5 note kelas yang akan dibuat diagram semantic networks. Diantaranya skripsi, mahasiswa, teknik penulisan, kerangka penelitian, dan sidang proposal. Sedangkan untuk subkelas yang berasal dari kelas sidang proposal dan mahasiswa diantaranya dari sidang proposal itu revisi, ujian skripsi, revisi lagi. Lalu di mahasiswanya dosen pembimbing, topik, dosen matkul, referensi teknik dan metode penelitiannya. Dan seperti itulah. Dan untuk diagramnya bisa dijelaskan oleh abang siapa? Abang Ponsianus Prayogo. Ini diagram semantik networknya. Yang bernama Ali itu mahasiswa akhir semester. Dia harus membuat skripsi. Membuat skripsi itu dia harus mempunyai topik untuk skripsinya, atau dia harus mencari atau membuat metode penelitiannya. Dari metode penelitian itu dia akan sharing ke dosen, akan nanya, ini saya punya topik atau metode penelitian ini menurut Bapak gimana? Habis itu dijelaskan oleh Bapak dosen atau Ibu dosen. Jelasin itu dia catat, dia masukin ke referensi. Dimasukin ke referensi, dia harus mencocokkan kembali apa yang tadi dikatakan oleh dosen, terus dia catat juga. Kadang kan kita juga sudah nyatat dari topik itu, kita nyatat, nanti dosen akan mengasih sebuah referensi dan kita cocokkan apa ada yang salah atau ada kurang tepat dari yang kita catat untuk persiapan skripsi ini. Itu dia harus tahu dulu cara teknik penulisannya yang benar. Ya, cari tahu itu dia masukkan, tapi sebelum masukkannya ke skripsi dia harus membuat kerangka penelitian dulu. Kerangka penelitian itu harus harus dibuat baru dia masukkan topik atau skripsi yang akan dia buat. Habis skripsi buat, ya terkadang ada yang miss atau ada yang kesalahan sedikit dari skripsi itu. Jadi dia harus kembali lagi ke dirinya dia. Jadi kalau misalkan skripsinya ada yang kurang atau ada yang kurang tepat gitu, dia harus revisi kembali itu di mahasiswa itu. Dia harus ngecek lagi ini kekurangan skripsinya apa, dia harus ngecek terus. Kalau misalkan itu udah benar skripsinya itu, dia langsung lanjut ke sidang proposal. Di sidang proposal dia akan sidang sama dosen, terus dia akan revisi kembali. Setelah sidang dia bakal revisi. Di revisi itu dia akan melakukan ujian skripsi. Setelah ujian skripsi, dia coba revisi kembali, revisi untuk yang kedua kalinya. Habis itu dijilid deh. Habis dijilid selesai. Udah Mas? Udah Bang. Ya, jadi seperti itulah dari gagasan solusi dari permasalahan dari mahasiswanya Ali. Jadi
Cukup sampai di sini saja kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.